Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Murid-murid, anak-anakku kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Madinah Azzani wa azzakumullah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifahalukum, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan serta kesejahteraannya bagi kita semua. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai belajar kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, kita buka halaman 102. Ya, dibuka halaman 102. Penulis mengatakan Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriki. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, maha lembut, yang mengumpulkan segala sesuatu dan memisah-misahkannya. Ya, penulis di dalam kitabnya memulai dengan hamdalah. Tujuannya adalah iktidaan bi kitabillah, mencontoh Allah Subhanahu wa taala dalam memulai kitab sucinya Al-Qur'an dengan firman-Nya Alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Kemudian penulis mengatakan dalam syarah penjelasannya, ammal hamdu, arti dari alhamdu fahuwa tsana'u 'ala Allahi bi sifati kamilihi, adalah ats-tsana, pujian kepada Allah dengan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, penulis menerangkan ta'rif pengertian alhamdu itu dengan tsana. Sama antara alhamdu dan tsana. Akan tetapi para ulama yang lain menjelaskan ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara alhamdu dan ats-tsana. Pengertian alhamdu yang lebih tepat adalah dzikru mahasinil mahmudi ma'a mahabbatihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Alhamdu adalah penyebutan kebaikan yang dipuji dengan lisan disertai dengan rasa cinta, penghormatan dan pengagungan dalam hati. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Ya, jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu artinya kita memuji Allah dengan lisan kita, hati kita mencintai Allah, mengagungkannya dan menghormatinya. Ya, ini arti alhamdu. Kemudian perbedaan antara alhamdu dengan ats-tsana, bahwa alhamdu itu atau ats-tsana itu adalah alhamdu idza taqarrar, pujian jika berulang-ulang. Ya, dalilnya apa? Perbedaan antara alhamdu dan ats-tsana, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, ya, kusimat as-salat, bahwa salat Al-Fatihah maksudnya dibagi baini wa baina abdi niswaini, antara aku dan hambaku dua bagian, separuh-separuh. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi. Jika seorang hamba manusia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah membalas hambaku memujiku dengan hamad. Wa idza qala, jika hambaku mengatakan ar-rahman ar-rahim, qala Allah taala athna alayya abdi, hambaku memberikan tsana. Ya, kalau yang pertama tadi hambaku memberikan hamad. Yang kedua adalah hambaku memberikan tsana.
Jadi dalam hadis ini dibedakan antara hamdu dan sana. Perbedaannya apa tadi? Hamdu itu pujian yang dilakukan pertama kali. Kalau sana itu pujian yang dilakukan secara berulang. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu namanya sana. Kalau pertama kali itu alhamdu. Kalau diulang, pujian yang kedua, ketiga, keempat itu sana. Ya, jadi beda ya antara alhamdu dan as-sana. Perbedaannya apa tadi? Adalah kalau as-sana itu alhamdu idza taqarrar. Ya, perbedaan itu al-furuq ya. Kemudian juga perbedaan alhamdu dan madah. Kalau madah itu adalah pujian dengan lisan saja tanpa disertai dengan kecintaan dalam hati. Ya, dan pengagungan ya, sekedar ucapan, sekedar pujian ya. Itu namanya madaha, memuji. Kalau hamad itu pasti disertai dengan pujian. Kalau madaha belum tentu ya, pujian dengan lisan tapi hatinya belum tentu. Kalau perbedaan antara alhamdu dan asyukru adalah kalau alhamdu itu pujian ya dengan lisan, kemudian dengan hati yang mengagungkan. Kalau asyukru itu pujian dengan lisan, kemudian disertai kecintaan dalam hati dan anggota badan ya sebagai wujud rasa syukur. Kemudian perbedaan yang kedua, alhamdu dan syukru adalah alhamdu itu setiap saat, setiap kondisi senang kita memuji Allah, susah juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau asyukru itu muqabilun nikmah, saat mendapatkan nikmat saja. Ya. Kita lanjutkan. Wasubughi ni'amihi, dan luasnya nikmat-nikmat Allah. Wasi'ati judihi, dan berlimpahnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa badi hikmatihi, dan indahnya hikmah Allah. Li'annahu ta'ala kamilul asma, karena Allah Subhanahu wa taala itu sempurna namanya, tidak ada yang jelek. Wasifat, sifatnya juga sifat-sifat yang mulia. Wal af'al, dan perbuatannya juga semuanya baik. Laisa fi asma'ihi ismun madmumun, tidak ada di dalam nama-nama Allah itu nama yang jelek jika memang dinisbahkan, disandarkan kepada Allah ya. Seperti akan tetapi kalau disandarkan kepada manusia, ada sebagian nama Allah yang tidak baik untuk manusia, misalnya nama Al-Mutakabbir, nama yang maha sombong ya. Itu bagi Allah baik, tapi bagi manusia tidak baik. Bal kulluha asmaun husna, semuanya nama-nama yang baik. Wala fi sifatihi sifat naqs wa aib, tidak ada dalam sifatnya itu sifat yang kurang ataupun tercela. Bal hiya sifat kamilah min jami'il wujuh, semuanya sempurna dari segala sisi. Wa huwa ta'ala jamilul af'al, dan perbuatan Allah itu sangat indah. Lianna af'alahu da'iratun bainal adli wal ihsan, karena perbuatan Allah itu berpusat antara keadilan dan kebaikan. Ya, maksudnya apa? Perbuatan Allah ya. Jadi perbuatan Allah itu perbuatan Allah yang bagi manusia itu dianggap baik, mendapatkan nikmat, Allah memberikan kebahagiaan, itu namanya ihsan, kebaikan Allah. Kemudian terkadang Allah memberikan hukuman, cobaan kepada manusia itu adil atas dosanya. Misalnya Allah memberikan kita sehat. Ini nikmat baik, maka itu ihsan, kebaikan dari Allah. Kemudian terkadang Allah memberikan kita sakit, itu adil karena kita banyak dosa sehingga Allah ingin menghapus, itu adil. Jadi semuanya baik. Allah memberikan kita nikmat baik, Allah memberikan kita cobaan juga baik. Wa huwa mahmudun ala hadza wa ala hadza atamul hamd wa akmalu. Maka Allah itu seharusnya dipuji atas kebaikan dan atas keadilan ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat mendapatkan nikmat, beliau memuji Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Pada saat mendapatkan ujian, alhamdulillah ala kulli hal, maka kita juga seperti itu, memuji Allah setiap saat. Wallah, sedangkan Allah itu al-ma'luh al-ma'bud ya. Artinya adalah sesuatu yang disembah.
alladzi yastahiqqu an yu'allah, yang berhak untuk diberikan sesembahan, yu'badu bi jami' anwa'il ibadah, diberikan segala bentuk macam ibadah, wala yusraku bi syai'an, tidak diboleh disekutukan dengan sesuatu pun, likamal hamdihi, karena kesempurnaannya, ya. Tidak boleh kita menyekutukan Allah karena memang tidak ada yang menyamai Allah. Al-Ali, Allah itu maha tinggi, ya. Allah itu maha tinggi. Naam. Wa huwal aliyul azim, seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Alladzi lahul uluwut tam al-mutlaq, yang Allah itu mempunyai ketinggian yang sempurna, min jami'il wujud, dari segala sisi, uluwul dzat wa uluwul qadar wa uluwul qahr. Ada 3 ketinggian Allah, ketinggian dzat, ketinggian qadar, dan ketinggian qadar itu keputusan, kebijakan, dan qahr kekuasaan, ya. Kekuasaan tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwal aliyul azim, dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ketinggian Allah itu zat Allah itu di atas langit, ya. Amintum man fis sama ar-rahmanu 'alal arsy istawa, ya. Keyakinan akidah Ahlussunnah bahwa Allah itu di atas langit zatnya. Kemudian qadar, keputusan takdir Allah juga yang terbaik, tertinggi, tidak ada yang mengungguli. Qahr, kekuasaan Allah juga seperti itu, ya. Al-arfaq, ya, arfaq itu yang maha lembut, air rafiq fi af'alihi, yang lembut dalam segala perbuatan, fa'af'aluhu rifqun ala ghayatil masalah. Rifq, lembut itu maksudnya penuh dengan kebaikan dan hikmah, ya. Dalilnya adalah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu maha lembut, ya. Yang benar rafiq, ya. Lebih tepatnya rafiq, bukan arfaq, tapi rafiq. Allah itu maha lembut, mencintai kelembutan. Wa qad adhara subhanahu li ibadihi min athari rifqihi ma yastadiluna bihi ala kamalihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda-tanda kelembutan Allah yang bisa dijadikan dalil, bukti atas kesempurnaan dan kesempurnaan hikmatihi wa rifqihi, kama fi, contohnya apa? Seperti khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam, seperti penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Ma'annahu qadirun ala an yakhluqaha fil lahdhah, dalam kondisi Allah itu mampu menciptakan dalam sekejap, kun fayakun, dalam 1 detik mampu semuanya jadi. Tapi karena hikmah, ada hikmah, Allah menciptakan alam semesta ini selama 6 hari bertahap, tidak langsung jadi. Ini termasuk bentuk tanda kelembutan Allah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika khalqul insan wal hayawanat wan nabat ala ikhtilafi anwa'ihi yakhluquha syai'an fa syai'an. Demikian pula kalau kita perhatikan penciptaan manusia, penciptaan hewan, tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, Allah itu menciptakan secara syai'an fa syai'an, secara bertahap, ya, secara tidak langsung jadi, ya. Manusia awalnya segumpal cairan, kemudian segumpal darah, segumpal daging, juga seperti itu. Kemudian anak kecil, dewasa, hatta tantahiya wa takmul, sampai sempurna, mencapai puncak. Ma'akudratihi ala takmiliha fil lahdhah, dalam kondisi Allah itu mampu menciptakan dalam sekejap, langsung jadi. Walakinnahu rafiqun hakim, akan tetapi karena memang ada hikmahnya Allah jadi seperti itu. Famin hikmatihi wa rifqihi tatwiruha fi hadhil atwar, ada tahapan-tahapan. Fala tatanafa baina qudratihi wa hikmatihi, maka tidak ada pertentangan, ya, antara kemampuan, kekuasaan Allah dan hikmah Allah. Jadi sebenarnya Allah mampu menciptakan dalam 1 detik, 1 waktu, tetapi karena hikmah Allah sehingga adanya tahapan-tahapan seperti itu.
Kama annahu yaqdir ala hidayatidz dzalin. Demikian pula contoh yang lain, manusia ada yang sesat, manusia ada yang kafir. Apakah Allah tidak mampu memberikan hidayah? Allah mampu. Iya. Walakin hikmatahu iqtadat ibqa'ahum ala dhalalihim. Akan tetapi hikmah Allah itu mengharuskan ketetapan mereka dalam kesesatan mereka. Adalan sebagai bentuk keadilan minhu ta'ala laisa dzulman, bukan kezaliman. Ya bukan berarti Allah itu zalim, Allah tidak mampu memberikan hidayah, tidak. Allah mampu memberikan hidayah kepada siapapun, semua manusia bisa baik. Akan tetapi hikmah Allah mengharuskan ada yang baik, ada yang jelek, ada yang muslim, ada yang kafir. Li'anna i'ta'a al-iman wal huda mahad fadlihi. Karena pemberian iman dan hidayah itu merupakan hak prerogatif, ya, hak khusus bagi Allah. Fa idza mana'ahu ahadan lam yu'adda dzaliman. Jika Allah menghalangi kepada seseorang bukan tidak dianggap zalim. La siyama idza kana al mahallu ghairu qabilin lin-ni'am. Terlebih-lebih Allah mengetahui bahwa hati orang tersebut memang tidak pantas untuk mendapatkan nikmat itu. Fa kullu sifatin min sifatihi ta'ala laha athar fil khalqi wal amr. Maka seluruh sifat-sifat Allah itu ada pengaruh dalam penciptaan dan dalam perintah. Wala yunafi ba'dhuha ba'dhan, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Wa man fahima hadzal asal al-azim in halat anhu iskalat katsirah. Barang siapa yang memahami hal ini akan hilanglah kebingungan yang banyak fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi, dalam pemahaman nama Allah dan sifatnya. Wa nazala kullasmin min asma'illahi fi mahallil la'iq bihi, sehingga bisa menempatkan nama Allah di tempatnya yang cocok, yang sesuai. Iya, ini bait yang pertama, ya. Pembukaan alhamdulillah, kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bait yang kedua, wa jami'ul asya'i wal mufarriqi, Allah itu mengumpulkan sesuatu dan memisah-misahkannya. Ya, ini ada keterkaitan dengan kaidah, ya. Jadi kaidah itu memang mengumpulkan sesuatu yang sama dan memisahkan sesuatu yang berbeda, itu kaidah. Jadi kaidah itu dibentuk karena ada persamaan dan ada perbedaan. Annahu ta'ala jama'al asya' fi syai' wa farraqaha fi syai'in akhar, bahwa Allah itu mengumpulkan sesuatu dan memisahkannya. Kama jama'a baina khalqihi fi kaunihi, seperti Allah itu mengumpulkan dalam khalq wa rizq wa farraqa bainahum al ashkal was suwar, ya, dalam penciptaan dan rezeki. Jadi Allah mengumpulkan, yang memberi rezeki siapa? Hanya Allah. Yang menciptakan siapa? Terpusat satu, hanya Allah. Tapi memisahkan dalam hal-hal yang lain seperti syakl, ya, bentuk tubuh, seperti tinggi, pendek, sawat, bayat, ada yang hitam, ada yang putih, wal husnu wal kubuh, ada yang baik, cantik, ada yang jelek, wa ghairi dzalika minas sifat, ya. Jadi manusia ini disatukan dari satu penciptaan, disatukan dalam rezeki, tapi dibedakan dalam bentuk, dalam tinggi, di dalam kulit dan macam-macam. Kullu hadhi shadir an kamali qudratihi, maka semuanya itu bersumber dari kesempurnaan kemampuan Allah. Jadi kesempurnaan Allah. Jadi Allah tidak hanya menciptakan manusia satu jenis saja, tapi bermacam-macam jenis, jutaan, bahkan ratusan juta. Ini menunjukkan Allah itu maha mampu. Wa hikmah wa wadhil asya mawadhi'ah laik biha, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ini hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, wallahu a'lam. Naam. Ya, tadi qawaid itu ibarah an jam'il mutasyabihat wa wadhiha fi qaidah wahidah. Ibarat tentang mengumpulkan sesuatu yang sama. Ya, jadi dibentuklah kaidah. Kemudian nikmat